Film ini menceritakan seorang penulis buku bernama David. Dia sedang di atas panggung menceritakan kisah hidupnya. David adalah seorang pekerja kantoran. Dia termasuk pegawai teladan dan bosnya tidak memiliki keluhan sesuatu tentangnya. David ini sangat hobi bersepeda dan dia sangat cinta dengan sepeda. Pada suatu hari, David menghadiri sebuah pesta bersama temannya. Dan David diberi sebuah obat oleh Eliza. Eliza ini adalah salah satu teman dekatnya David. Lalu David berinisiatif untuk mengganti musik di pesta itu dengan musik yang cukup santuy. Dan hal itu diketahui oleh seorang wanita mantap bernama Kate. David pun mengatakan kepada Kate bahwa dia adalah seorang penulis di sebuah blog tentang musik. Dan Kate pun mengajak David berdansa. Awalnya David sangat enggan. Akan tetapi David menyukai Kate. Dan David pun berdansa dengan Kate hingga akhirnya Kate pergi ke kamar David. Dan mereka pun hendak bercumbu. Tapi Kate tidak jadi bercumbu dengan David. Karena ternyata Kate memiliki seorang kekasih yang bernama Simon yang sedang bersekolah di asrama. Jadi Kate ini jarang bertemu dengan pacarnya itu, sehingga lapis legitnya yang wangi itu sangat-sangat terjaga. Mendengar hal itu, David awalnya sempat kecewa karena Kate telah memiliki pacar. Akan tetapi Kate merupakan orang yang sangat menyenangkan dan juga sangat baik kepada David. Keesokan harinya, David masih melakukan aktivitasnya dan bekerja di kantoran. Beberapa saat, ia sempat chattingan dengan temannya, yaitu Mike. Dan David menceritakan tentang Kate, bahwa dia sedang jatuh cinta dengan wanita itu. Mike sebagai teman yang baik mensupport hal tersebut. Lalu, Mike mengajak David datang ke pesta lagi. Dan David pun menyetujuinya. Ketika David sampai ke pesta ini, dia merasa hampa di dalam pesta tersebut. Dan akhirnya David pun pergi dan menelpon Kate untuk pergi ke suatu tempat. Kate pun merasa senang. Dia pun mengiyakan ajakan David. Seiring berjalannya waktu, David dan Kate pun sering bersama hingga akhirnya Kate memberi izin ke David untuk menikmati lapis legitnya yang wangi itu. Hari-hari David sangat spesial karena ditemani oleh si wanita mantap bernama Kate ini. Meskipun Kate memiliki seorang kekasih, tapi hal tersebut tidak merubah rasa cinta David kepada Kate, dan begitupun sebaliknya. Kemudian David pun mengunjungi ibunya di rumah, dan menceritakan bahwa ia sangat senang bekerja di kantor tempat dia sekarang bekerja. Lalu saat jam istirahat, David melihat ada pesan masuk, dan ternyata pesan itu dari Kate. Dan Kate mengatakan ia mempunyai dua berita baik. Yang pertama adalah Kate diterima kerja di kantor hukum. Dan berita kedua, Kate putus dengan pacarnya, yaitu Simon. Hal itu pun membuat David merasa lega, dan akhirnya mereka pun resmi pacaran. Namun di sini, Kate masih bingung dengan tempat tinggal, karena dia tidak punya tempat di Brooklyn. Dengan kesempatan emas tersebut, David pun mengajak Kate untuk tinggal di apartemennya, dan tinggal sekamar dengannya. Kate pun menyetujui hal tersebut, dan akhirnya David dan Kate tinggal bersama. Dan di sini kalian tentu sudah sangat paham apa yang akan terjadi. Semuanya tidak akan jauh dari hal yang mantap-mantap. Kemudian David pun menceritakan hal tersebut kepada kedua sahabatnya, yaitu Joe dan Mike. Mike setuju saja dengan Kate tinggal bersama David. Tetapi dia menyuruh David untuk waspada, karena dia baru saja kenal dengan Kate. Sedangkan Joe tidak setuju, karena Kate adalah orang asing, dan tidak seharusnya David mengajak orang asing tinggal bersama. Dan David menanggapi hal tersebut dengan santai, karena dia menganggap Kate tidak seburuk itu. Dan David juga sangat mencintai dan percaya dengan si mantap Kate. Keesokan harinya, suasana begitu sunyi di kantor tempat David bekerja. Dan David akan masuk ke ruangannya. Bos David menyuruhnya untuk menemuinya. Nah, ternyata di sini karena kondisi perusahaan yang lagi buruk, bos David pun ingin memecat David. Lalu David pun disuruh mengembalikan semua fasilitas kantor dan merapikan meja kerjanya. Di saat yang bersamaan, Kate mengabari David bahwa selama magang dia tidak dibayar sepeser pun selama 6 bulan. Lalu David pun bilang dia juga baru saja dipecat dari pekerjaannya. Kemudian David pun berusaha untuk menenangi dirinya dan dia pun berkunjung ke rumah orang tuanya. Akan tetapi dia tidak mau memberitahu orang tuanya bahwa dia sudah dipecat dari pekerjaannya.
Singkat cerita, David mendapatkan sebuah ide saat dia sedang menulis sebuah cerita dan mendengarkan sebuah lagu tentang ganja. Ia pun berniat untuk menjadi pengedar ganja dan dia memakai uang tabungannya sebagai modal. David kemudian menghubungi temannya yaitu Eliza dan memberitahu bahwa David akan masuk ke bisnis haram itu. Lalu David pun menceritakan rencananya kepada Kate bahwa ia akan menjadi pengedar ganja. Tetapi Kate bingung apakah harus setuju atau tidak, karena dia merasa perbuatan David punya resiko yang sangat tinggi, terutama jika ditangkap oleh polisi. David pun mengatakan dia hanya sementara saja menjadi penjual ganja, dan dia akan menabung untuk membuat suatu usaha dari hasil bisnis haram itu. Dengan penjelasan itu, Kate pun mengerti dan menyetujui keputusan David. Lalu David pun dikenalkan oleh Eliza ke salah satu bandar bernama Ace. Dan David pun mengambil barang haram tersebut lewat Ace. Awalnya Ace tidak percaya bahwa David bisa menjual ganja. Dan David pun membeli barang haram itu seberat 2 ons untuk permulaan. Ace pun memperingati David bahwa David harus berhati-hati jika berjualan. Dan jangan pernah mengatakannya kepada siapapun tentang bisnis haram ini. Singkat cerita, dengan begitu polos dan begitu santuinya, David mempromosikan kepada teman-temannya bahwa dia sekarang kini menjual ganja. Akan tetapi, penjualannya di awal tidak begitu mulus. Belum ada orang yang mau membeli barang haram itu melalui David. Lalu Kate ingin memberitahu David bahwa ia ingin membeli sofa di sebuah website jual beli, yang mana nantinya sofa itu akan menjadi sofa yang empuk untuk mereka berdua. Dan alangkah bangsatnya, David malah tidak menanggapi Kate dengan serius. Dia malah mencoba mencari ganja di internet. Dan ternyata ada beberapa yang menjual. Sontak hal itu membuat Kate sedikit marah kepada David. Dan sepertinya malam itu Kate tidak memberikan kenikmatannya kepada David. Akhirnya David mencoba menjual ganja di internet dan memberi nomor teleponnya lewat internet. Tidak lama ada yang menghubungi David dan ingin barang haram itu diantar segera. Lalu David pun bergegas pergi menaiki sepedanya dan menemui wanita bernama MG. Awalnya David sangat takut jika yang menghubunginya adalah polisi. Tetapi MG bukanlah polisi, dia hanya butuh barang haram itu. Akhirnya MG membawa David ke sebuah gang belakang apartemen miliknya untuk melakukan transaksi. MG pun meminta David untuk datang lagi esok harinya. Dan MJ kini menjadi pelanggan tetapnya David. Nah, dengan promosi lewat internet, David pun mendapatkan banyak pelanggan dan dia banjir orderan. Dan David sangat senang karena bisnisnya berjalan dengan sangat mulus dan mendapat cuan dengan hasil yang fantastis. Kemudian di satu hari, David menemui pelanggannya bernama Jeff. Ia adalah orang kaya yang memiliki apartemen mewah. Dan karena pertemuan tersebut, Jeff dan David menjadi lumayan akrab. David juga mendapatkan pesanan dari seorang pengusaha yang ia temui. Dan pengusaha tersebut memberikan uang lebih agar David bisa membeli sepeda baru. Akhirnya David membeli sepeda Pixie yang sangat keren. Kemudian David pun menemui Kate yang baru saja pulang kerja. David juga membelikan Kate sekotak coklat kesukaannya. Dan Kate sangat senang akan hal itu. Kate pun pulang bersama David dengan sepeda barunya ini. Setelah itu David pun menemui Ace untuk membeli barang haram itu lagi. Di sini Ace tidak mengira bahwa David menjadi pengedar yang sangat hebat. Ace awalnya sangat acuh dengan David, tapi akhirnya Ace menjadi akrab dengan David. Sementara itu, David dengan banyaknya pesanan, ia menjadi tidak punya banyak waktu dengan Kate. Begitu juga dengan teman-temannya. Lalu malamnya, Kate mengajak David untuk makan malam bersama. Dan ternyata teman-teman David memberi kejutan kepada David karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Akan tetapi David tampak aneh karena dia salah meminum obat. Yang ia minum bukan yang biasanya, melainkan obat tidur milik Kate. Kate dan teman-teman David pun sangat kecewa karena David yang sudah berubah. Keesokan harinya, David kembali lagi mengantarkan pesanan barang haram kepada pelanggannya. Dan Kate jadi semakin sering ditinggal oleh David. Dan otomatis lapis legit milik Kate semakin jarang disentuh oleh David. Di malam harinya, saat David pulang, ia melihat Kate akan bersiap pergi menemui temannya.
Kate sangat bosan karena sekarang dia sering ditinggal oleh David hingga tidak punya waktu lagi untuk menikmati lapis legitnya. Di sini David pun hanya bisa diam. Namun sebenarnya dia juga sangat ingin menikmati lapis legit bersama Kate di malam ini. Keesokan harinya, David mengantarkan barang haram ke tempat Jeff. Dan Jeff menyuruh David untuk mengirim portofolio karya tulisnya. Karena perusahaan Jeff sedang butuh penulis. David sangat senang mendengar hal itu dan segera mengirim portofolionya. Lalu saat David pulang ke rumah, dia berbicara dengan Kate. Dan Kate mengatakan bahwa David telah berubah. Dia menjadi orang yang terlalu sibuk hingga mengacuhkan teman-temannya dan juga mengacuhkan dirinya. Lalu David pun berjanji akan mencoba membatasi kesibukannya dan berusaha hanya bekerja selama siang hari saja. Dan Kate pun setuju akan hal itu. Mereka pun berencana untuk makan malam bersama di restoran Prancis. Lalu saat David mengantarkan barang terakhirnya ke seorang pelanggan, David malah diajak berpesta oleh pelanggannya itu. Dan obat yang diminum David membuat dirinya tak sadarkan diri. Di sini David tidak sadar, ternyata dia sudah bersenang-senang dengan laki-laki tersebut dan juga bersama wanita panggilan. Dia lupa kalau ada janji dengan Kate untuk makan malam bersama. Sementara itu di sisi lain, Kate menunggu David di restoran ini. Namun setelah menunggu sangat lama, David juga tak kunjung datang. Esok harinya, ketika David sudah sadar dan terbangun di kasurnya, dia melihat tembok dan semua coretan bahwa Kate pergi ke rumah orang tuanya dan meninggalkan David. Dari tulisan itu sudah jelas bahwa si mantap Kate saat ini sangat membenci David karena telah mengabaikannya. David yang patah hati dan stres, dia pun merasa sangat bersalah kepada Kate. Kemudian David ingin berhenti di bisnis haram tersebut. Dia pun pergi menemui Jeff untuk mengantarkan paket dan juga menanyakan kabar lowongan yang pernah ia ajukan. Akan tetapi ternyata Jeff tidak memasukkan David ke dalam perusahaannya. Dan David pun kecewa. Hatinya kini semakin kacau. Lalu keesokan harinya, David mengambil stok barang ke tempat Ace. Seperti biasa, setelah transaksi, David pun langsung pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba polisi datang menangkap Ace. Dan Ace menyangka yang melaporkannya adalah David. Namun di sini David tidak tahu apa-apa dan bukan dia yang melaporkannya. Lalu David pun mengobrol dengan Mike dan David ingin meminta maaf kepada Kate. Tetapi Kate tidak mau menjawab ataupun membalas pesan dari David. Setelah itu Eliza menelpon David melaporkan bahwa Ace tertangkap dan Ace menyangka Davidlah yang melaporkannya. David yang tidak ingin ada kesalahpahaman, dia pun meminta maaf kepada Ace secara langsung. Tetapi Ace tidak terima. Dia tetap menganggap kalau Davidlah yang melaporkannya ke polisi. Akhirnya David dipukuli oleh komplotan Ace. David pun harus babak belur hingga cedera cukup parah. Akhirnya David pun pulang ke rumah dan ia menelpon ibunya. Dia curhat ke ibunya tentang masalah yang sedang dihadapinya. David pun menangis dengan begitu sahdunya. Setelah menangis, David keluar dan menceritakan yang terjadi kepada sahabatnya. Dan sahabatnya ini memaafkan David dan menyuruh David untuk keluar dari bisnis haram itu. Kemudian menemui Kate untuk meminta maaf secara langsung. Dengan semangat yang kini telah terbangun kembali, David pun bersiap untuk pergi ke rumah orang tua Kate. Dengan sepeda santuy ini, David melalui jalan yang cukup jauh dan sampailah ia di rumah Kate. Lalu setelah sampai di rumah Kate, ia melihat ke dalam ada orang tua Kate. Dan David memberanikan diri untuk memencet bel. Kate pun keluar dan menanyakan apa yang terjadi dengan David. Lalu David menceritakan bahwa ia habis dipukuli oleh Ace. Lalu saat David ingin Kate kembali bersamanya lagi, tiba-tiba keluarlah mantan pacar Kate, yaitu si bangkis Simon. David pun terkejut dan dia ingin segera pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, David meminta maaf kepada Kate dan ingin Kate kembali bersamanya seperti dulu lagi. Di sini Kate memberi harapan kepada David dan memberi syarat agar David memiliki pekerjaan yang baik. Lalu David pun memberikan ciuman mesra kepada Kate di depan Simon. Dan Kate sangat senang dengan ciuman itu. Karena pacarnya dicium seenak jidat oleh David, Simon pun marah dan dia mengejar David. Tetapi David senang karena bisa kembali dengan Kate. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy.
Nah, itulah alur cerita dari film Back in Brooklyn. Kisah pemuda culun yang mendapatkan wanita yang sangat legit bernama Kate. Walaupun Kate telah kembali ke pacar lamanya yaitu Simon, namun di sini David masih ada harapan selama janur kuning belum melengkung. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget gak tuh?